Tema khotbah malam ini, rahasia terbesar pertolongan Tuhan. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan menyelam ke dalam satu kebenaran besar, satu rahasia yang sesungguhnya sudah tertulis dalam firman Tuhan sejak dahulu, namun sering tidak disadari oleh banyak orang, bahkan oleh anak-anak Tuhan sendiri. Rahasia apakah itu? Rahasia tentang pertolongan Tuhan. Iklan dulu ya saudaraku yang terkasih. Damai Sehari tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan. Bantu klik subscribe dan like Damai Sehari, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau Damai Sehari upload video khotbah terbaru. Terima kasih. Dengan kalian subscribe, Anda sudah membantu pelayanan ini. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda, mungkin sedang ada yang membutuhkan tanpa kita sadari. Biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini bisa membantu saudara seiman kita yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut. Kita awali khotbah ini dengan doa. Mari tundukkan kepala kita. Bapa di surga yang penuh kasih, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang haus akan kebenaran. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, bukalah hati kami agar dapat menerima pengertian yang baru. Singkapkan rahasia-Mu yang tersembunyi tentang pertolongan-Mu yang selalu hadir dalam hidup kami. Roh Kudus, pimpinlah kami supaya setiap kata yang disampaikan hari ini bukan hanya menjadi teori, tetapi menjadi kekuatan yang nyata untuk meneguhkan langkah kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong yang selalu hadir dalam kesesakan. Perhatikan baik-baik saudara, ayat ini bukan sekedar menyatakan bahwa Tuhan menolong, tidak. Ayat ini membuka tabir, mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Tuhan bukan hanya penolong, tapi penolong yang selalu hadir. Inilah rahasia terbesar yang seringkali tidak kita sadari. Kebanyakan manusia, termasuk orang percaya, menunggu pertolongan Tuhan seperti menunggu surat kabar datang di pagi hari. Kita pikir pertolongan itu akan dikirim dari jauh, datang terlambat, menunggu waktu yang pas. Tetapi Mazmur ini mengingatkan, pertolongan Tuhan bukan sesuatu yang akan datang, melainkan sesuatu yang sudah ada bersama kita. Tuhan tidak pernah menolong dari kejauhan. Dia menolong dari jarak yang paling dekat, dari dalam hidup kita sendiri. Tetapi mengapa kita sering merasa ditinggalkan? Mengapa ketika masalah datang kita berkata, Tuhan, di mana Engkau? Padahal rahasianya adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kitalah yang seringkali sibuk mencari jawaban di luar. Padahal pertolongan itu sudah ada di dalam. Seperti orang yang panik mencari kunci rumah kemana-mana, padahal kunci itu sejak tadi ada di dalam sakunya sendiri. Manusia zaman sekarang hidup dalam kepanikan yang tidak pernah berhenti. Hidup dikejar target pekerjaan, takut kalah bersaing, takut gagal dalam rumah tangga, takut masa depan tidak aman. Banyak orang akhirnya mencari pertolongan dari dunia, dari harta, dari relasi, dari teknologi. Bahkan tidak sedikit yang mencari dari hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi semakin dicari, semakin kosong, karena pertolongan sejati tidak pernah lahir dari dunia yang fana, tetapi dari Allah yang kekal.
Inilah yang sering tidak terungkap. Pertolongan Tuhan bukan sekedar jawaban instan untuk masalah kita. Pertolongan Tuhan adalah kehadirannya sendiri di tengah badai. Itu sebabnya banyak orang salah paham. Mereka mengukur pertolongan Tuhan hanya dari apakah masalah selesai atau tidak. Kalau sakit disembuhkan, kalau hutang dilunasi, kalau doa dikabulkan, barulah mereka berkata, Tuhan menolong saya. Tapi rahasia terbesarnya adalah ini, pertolongan Tuhan itu sudah nyata bahkan ketika masalah belum selesai. Bukankah itu yang terjadi pada Daniel di gua singa? Tuhan tidak menyingkirkan gua itu. Tuhan tidak memusnahkan singa-singa itu. Tapi pertolongan Tuhan hadir dalam bentuk keberanian, damai sejahtera, dan kuasa untuk tetap hidup di tengah ancaman maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dibutuhkan manusia zaman sekarang. Kita sering menunggu Tuhan menyingkirkan badai, padahal Tuhan ingin menunjukkan bahwa badai tidak bisa menyingkirkan kita. Kita menunggu Tuhan menghilangkan api, padahal Tuhan ingin menunjukkan bahwa api itu tidak bisa membakar kita, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego di perapian. Pertolongan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah, tapi berarti masalah itu tidak bisa menguasai kita. Ada sebuah ironi besar dalam hidup manusia modern. Kita bisa memesan makanan dalam 5 menit, bisa mengirim pesan ke seluruh dunia dalam sekejap, bisa mendapatkan informasi apapun hanya dengan mengetik di layar. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diunduh, tidak bisa dipercepat dengan teknologi, yaitu pertolongan Tuhan. Itu sebabnya banyak orang gelisah. Mereka ingin semua cepat, semua instan, semua sesuai rencana mereka. Tapi Tuhan tidak bekerja dengan logika mesin. Tuhan bekerja dengan rahasia kasih yang tak terukur. Jadi ingat masa lalu. Dulu saya juga begitu. Kalau doa maunya langsung dijawab, minta sesuatu maunya langsung dikabulkan. Kalau doa gak dijawab, ngeluh terus. Lama amat sih jawabnya, udah nungguin bertahun-tahun, masih belum dijawab. Tapi akhirnya saya pun menyadari, bukan tidak dijawab, tapi ada maksud Tuhan yang lain. Saudara, jika hari ini engkau sedang berdoa untuk pertolongan dan merasa seakan-akan langit tertutup, ingatlah rahasia ini. Tuhan tidak sedang diam. Dia sudah ada di sisimu, bahkan di dalam hatimu. Pertolongan itu sudah hadir. Hanya mungkin wujudnya bukan seperti yang engkau bayangkan. Bisa jadi pertolongan itu hadir dalam bentuk kekuatan untuk tetap berdiri, padahal engkau sudah hampir roboh. Bisa jadi pertolongan itu hadir dalam bentuk teman yang menguatkan, padahal engkau merasa sendiri. Bisa jadi pertolongan itu hadir dalam bentuk damai yang tak masuk akal, padahal badai belum juga berhenti. Atau bisa jadi Tuhan mengirimkan damai sehari ke beranda YouTube Anda. Sedikit promosi, saudara. Rahasia ini harus diungkapkan di zaman sekarang, karena manusia modern lebih takut daripada manusia zaman dahulu. Kita takut kehilangan pekerjaan, takut tidak punya uang, takut tidak dianggap sukses, takut ditinggalkan orang yang kita kasihi, serba takutlah. Tapi ingat saudara, pertolongan terbesar bukan sekedar uang yang datang, bukan sekadar jalan keluar yang dibukakan, melainkan kesadaran bahwa Tuhan sudah ada di sisimu sekarang juga. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 18, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Jangan tunggu besok untuk percaya pertolongan Tuhan. Jangan menunggu tanda-tanda spektakuler untuk yakin bahwa Tuhan bekerja. Percayalah hari ini.
karena rahasianya adalah Dia sudah ada di sini, sekarang. Dan ketika kita menyadari rahasia itu, hidup kita akan berbeda. Kita tidak lagi menunggu pertolongan dengan ketakutan, tapi berjalan dalam iman dengan kepastian. Kita tidak lagi panik menghadapi masa depan, karena kita tahu bahwa penolong itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita bisa berkata seperti pemazmur, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Itulah rahasia terbesar yang sesungguhnya. Terkadang sering tersembunyi oleh keraguan kita. Pertolongan Tuhan bukan janji masa depan, melainkan kenyataan hari ini. Dan siapa yang hidup dalam rahasia itu, ia akan hidup dengan damai yang melampaui segala akal. Kesimpulannya, saudara yang terkasih, mari kita renungkan sekali lagi firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong yang selalu hadir dalam kesesakan. Rahasia terbesar yang sering tersembunyi dari ayat ini adalah kata-kata selalu hadir. Banyak orang hanya memahami Tuhan sebagai penolong yang akan datang di masa depan setelah doa mereka dijawab, setelah mujizat terjadi, setelah masalah selesai. Tapi rahasianya adalah Tuhan tidak berkata, "Aku akan hadir nanti," melainkan "Aku selalu hadir." Itu artinya pertolongan Tuhan bukan janji yang tertunda, melainkan kenyataan yang sudah kita miliki saat ini. Di zaman sekarang, manusia hidup dalam budaya yang serba cepat dan serba instan. Kalau lapar, pesan makanan bisa datang dalam hitungan menit. Kalau ingin tahu sesuatu, cukup ketik di ponsel, jawabannya langsung muncul. Akhirnya, banyak orang mengukur pertolongan Tuhan dengan pola yang sama. Harus cepat, harus instan, harus langsung selesai. Dan ketika Tuhan tidak bekerja sesuai waktu kita langsung merasa ditinggalkan. Tetapi rahasia dari ayat ini justru membalikkan cara pandang itu. Pertolongan Tuhan tidak bergantung pada kecepatan atau instan, melainkan pada kehadirannya yang setia. Dunia mungkin bisa menawarkan kecepatan, tapi hanya Tuhan yang bisa memberikan ketenangan. Dunia bisa memberikan solusi sementara, tapi hanya Tuhan yang bisa memberikan damai yang tidak pernah habis. Jadi, korelasi untuk manusia zaman sekarang sangat jelas. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan, kepanikan, atau rasa tertinggal, karena penolong itu tidak pernah meninggalkan kita. Saat engkau merasa lemah, Tuhan hadir sebagai kekuatanmu. Saat engkau merasa terjepit, Tuhan hadir sebagai perlindunganmu. Saat engkau merasa sendirian, Tuhan hadir sebagai penghiburmu. Inilah rahasia terbesar dari ayat ini, bahwa pertolongan Tuhan bukanlah sesuatu yang jauh, tetapi sudah dekat, bahkan lebih dekat daripada napas kita sendiri. Karena itu, saudara, jangan tunggu besok untuk percaya. Jangan menunggu badai reda untuk yakin. Hari ini, sekarang juga, di tengah situasi apapun yang engkau hadapi, percayalah, pertolongan Tuhan sudah ada bersamamu. Itulah rahasia terbesar yang Tuhan ingin singkapkan
dan itulah yang akan membuat kita bertahan, menang, dan hidup dengan damai sejahtera di zaman yang penuh kegelisahan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan akhiri khotbah malam ini. Mari tundukkan kepala kita. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang telah Engkau taburkan ke dalam hati kami hari ini. Engkau telah membuka rahasia terbesar bahwa pertolongan-Mu bukanlah janji yang jauh, melainkan kehadiran-Mu yang nyata dalam hidup kami sekarang juga. Ajari kami untuk hidup dengan iman, bukan dengan ketakutan. Ajari kami untuk melihat Engkau, bukan hanya melihat badai. Tuhan, kuatkan kami untuk melangkah di dalam kehidupan kami dengan damai sejahtera dan keyakinan bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Dalam nama Yesus Kristus, penolong sejati kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sehari.